Hai guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar. Kali ini kita akan membahas tentang Pangsuma, pejuang dari Dayak yang dianggap ksatria yang hebat. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Radius Kalbar. So, jangan lupa bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mengulasnya. Pangsuma dianggap sebagai ksatria yang hebat. Kemampuannya mengalahkan pimpinan militer Jepang membuat Jepang ketakutan. Apalagi senjata yang digunakannya hanyalah sebuah naibor mandau. Tinggal saja aku di situ. Udah nada aku to hidup lagi. Pogilah kita maju terus berjuang. Yang artinya, tinggalkan saja saya di sini. Saya tidak bisa hidup lagi. Pergilah kamu, maju terus berjuang. Itulah satu di antara penggalan kalimat yang pernah diucapkan oleh Pangsuma, pejuang dan pahlawan kemerdekaan dari suku Dayak. Dalam sebuah serangan balasan Jepang terhadap para pejuang Dayak di Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada 17 Juli 1945, Pangsuma terkena tembakan musuh di pahanya yang membuat dirinya sulit untuk bergerak. Ia kemudian meminta rekan-rekannya untuk meninggalkan dirinya dan terus berjuang. Kisah tokoh yang juga dikenal dengan nama Menera ini memang tidak sepopuler Pangeran Diponegoro atau pejuang-pejuang kemerdekaan di Pulau Jawa. Namun keberadaan Pangsuma membuktikan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai suku dan kelompok dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Pangsuma merupakan ksatria besar bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Sementara di Pontianak, nama Pangsuma menjadi ikon dan terpampang besar sebagai nama tempat atau gedung guys. Pangsuma, Pang yang artinya bapak dan Suma adalah nama anak. Pangsuma bapaknya Suma. Berasal dari dusun Nek Bindang, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Panggilan Pang merupakan satu kebiasaan penduduk setempat agar lebih sopan dan hormat kepada seseorang. Pangsuma merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pangsuma memiliki nama asli Bendera Bindulung. Namun ada pula yang menyebutnya Menera. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana Pangsuma dilahirkan. Namun dari cerita yang tersebar di masyarakat, Pangsuma tinggal di Nek Bindang yang ada di tepian sungai Kapuas guys. Saat Jepang menduduki Kalimantan Barat, beberapa perusahaan kayu Jepang juga berdiri dan mengeruk kekayaan Kalimantan Barat. Perusahaan seperti SSKK, Sumitomo Suzukan Kubisuki Kaisan, dan KK entah apa kepanjangannya, yang jelas perusahaan kayu dari Jepang, mempekerjakan, lebih tepatnya memperbudak masyarakat untuk bekerja dengan keras tanpa memperdulikan upah bahkan keselamatan. Banyak di antara yang dipaksa untuk meninggalkan anak dan istrinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Para pekerja tersebut bahkan tidak diberi makan oleh perusahaan guys. Romusa, kerja paksa. Jepang ini menimbulkan gejolak di masyarakat Dayak. Jepang melihat gejolak yang umumnya dipicu oleh kaum feodal lokal, cendekiawan, amtenar, pegawai pemerintahan, politisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari berbagai etnik, suku maupun agama, berbagai ancaman serius. Maka terjadilah peristiwa penculikan dan pembantaian besar-besaran yang dikenal dengan tragedi Mandor yang terjadi di Kecamatan Mandor, Kalimantan Barat. Diperkirakan ada sekitar 21.000 orang yang dibantai Jepang, walau Jepang sendiri mengklaim hanya membantai 1.000 orang guys. Pembantaian bukan hanya terjadi kepada kaum cendekiawan dan feodal lokal, tetapi juga kepada rakyat jelata. Tragedi yang terjadi antara September 1943 hingga pertengahan tahun 1944 tersebut membawa dampak pada lahirnya perlawanan di berbagai wilayah, termasuk di daerah tempat Pangsuma tinggal. Pemerintah daerah Kalimantan Barat menetapkan tanggal 28 Juni sebagai hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
tentang peristiwa Mandor sebagai apresiasi terhadap perjuangan pergerakan nasional yang terjadi di Mandor guys. Pangsuma dan para pejuang suku Dayak desa, kelompok suku Dayak pedalaman menganggap kerja paksa dan berbagai pembantaian yang dilakukan oleh Jepang sudah berlebihan dan menyiksa rakyat. Puncaknya adalah ketika seseorang pimpinan perusahaan kayu bernama Osaki ingin menikahi seorang gadis Dayak bernama Linggan, namun ditolak oleh ayah Linggan. Tidak terima, Osaki mengancam dan memancung ayah Linggan. Panglinggan mengetahui hal tersebut. Panglinggan dan beberapa tokoh termasuk Pangsuma bersepakat untuk melawan dan menyerang Jepang. Dalam bukunya yang berjudul Peristiwa Mandor Berdarah, Safarudin Usman dan Isnawita menuturkan bahwa Osaki dan kelompoknya akhirnya berhasil dibunuh oleh Pangsuma dan Panglinggan dalam sebuah perkelahian. Mendengar kabar tersebut, pihak Jepang kaget mengingat masyarakat Dayak tidak memiliki persenjataan dan teknik modern, namun bisa mengalahkan orang Jepang yang punya senjata yang modern. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat Dayak dari berbagai kelompok berkumpul. Mereka menjawab panggilan Mangkok Merah, sebutan untuk arahan para arwah-arwah untuk melawan Jepang. Untuk mencegah perluasan pemberontakan, pemerintah Jepang mengirim ekspedisi ke Meliau yang dipimpin oleh Letnan Taeko Nagatani. Mangkok Merah yang disebarkan menyatukan kelompok rakyat Dayak dalam perjuangan untuk melawan Jepang. Saat pasukan Nagatani tiba di Umbuan Kunyil, mereka mendapat serangan dari rakyat dipimpin oleh Pangsuma, Pangrati, Pangiyo, dan Jampi. Dalam serangan ini, Letnan Nagatani tewas dibunuh oleh Pangsuma guys. Terbunuhnya Nagatani membuat pejabat militer Jepang terkejut dan ketakutan. Nagatani dikenal sebagai perwira yang cakap dan tangguh. Namun dalam peristiwa itu ia tak mampu melawan serangan senjata tradisional orang-orang Dayak pedalaman yang dipimpin oleh Pangsuma. Selanjutnya, pada 24 Juli 1945, Pangsuma memasuki Meliau dan bertempur mati-matian melawan Jepang. Pertempuran terjadi hingga akhirnya pada 17 Juli 1945 Pangsuma tertembak di paha kirinya dan tewas di dekat sebuah jembatan guys. Nah, itulah cerita tentang Pangsuma, pejuang dari Dayak yang dianggap satria yang hebat.